Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Lukita dengan NIM 2304080067. Perkenalkan, nama saya Naura Khurato Aini dengan NIM 230408085. Saya Fatimah Nur Azizah dengan NIM 230408091. Saya Aulia Rahma dengan NIM 230408016. Nama saya Muhammad Budi Muzaki dengan NIM 23040808080. Metabolisme mikroorganisme. Apa sih metabolisme mikroorganisme itu? Sama seperti makhluk hidup lainnya, mikroorganisme juga melakukan metabolisme. Mengapa? Karena metabolisme merupakan salah satu ciri yang dilakukan oleh makhluk hidup. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Sedangkan mikroorganisme atau mikroba adalah organisme berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Jadi, metabolisme mikroorganisme itu meliputi semua reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel mikroba yang berperan penting dalam regenerasi energi dan metabolit. Apa sih tujuan metabolisme itu? Tujuan metabolisme itu agar bakteri dapat bertahan melangsungkan fungsi hidupnya. Alasan mikroba membutuhkan energi. Mengapa sih mikroba membutuhkan energi? Mikroba membutuhkan energi untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, untuk sintesa bagian sel, yaitu dinding sel, membran sel, dan substansi sel lain. Yang kedua, untuk sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, fosfolipid, atau komponen sel lain. Yang ketiga, untuk mempertahankan kondisi sel dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Yang keempat, untuk pertumbuhan dan perbanyakan. Yang kelima, untuk penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan. Yang keenam, untuk pergerakan. Jenis metabolisme. Jenis metabolisme itu ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama ada anabolisme. Dia penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana dan membutuhkan energi. Proses yang terjadi pada anabolisme itu adalah fotosintesis. Jadi pada fotosintesis, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme alga ini dia berfotosintesis dengan zat hara, karbon dioksida, air, serta bantuan energi cahaya matahari. Nah, sedangkan pada bakteri, dia fotosintesis yang terjadi itu hanya anaerob. Fotosintesis anaerob itu fotosintesis tanpa oksigen. Nah, bakteri fotosintetik biasanya merupakan spesies akuatik dan mencakup bakteri sulfur ungu dan hijau. Yang kedua, setelah anabolisme itu ada katabolisme. Katabolisme itu pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan menghasilkan energi. Proses yang terjadi pada katabolisme itu ada dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Kemudian juga ada fermentasi. Yang pertama itu ada respirasi aerob, jadi dia proses penggunaan rantai elektron untuk menghantarkan elektron ke penerimaan elektron terakhir. Nah, energi diperoleh melalui fosforilasi oksidatif. Oksigen sebagai penerima elektron terakhir dan mikroorganisme memerlukan oksigen itu untuk proses pertumbuhannya. Nah, yang kedua pada respirasi anaerob, yaitu mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen dalam pertumbuhannya. Senyawa anorganik sebagai penerima elektron terakhir. Kemudian setelah respirasi ada fermentasi. Jadi fermentasi ini proses pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain yang lebih berguna dengan bantuan mikroorganisme secara terkontrol. Nah, dari fermentasi ini, dia menghasilkan produk beberapa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Nah, dalam proses ini, mikroorganisme yang terlibat adalah bakteri, protozoa, dan fungi. Jalur metabolisme pada organisme. 1. Jalur M dan Maillard panas
disingkat dengan EMP, jalur yang banyak ditemukan di semua kelompok organisme, contohnya bakteri dan jamur. Yang kedua, jalur peptosfosfat, yaitu jalur heksosa, jalur monofosfat ditemukan di banyak bakteri dan sebagian besar pada organisme eukariotik. Ketiga, jalur Edner-Dodorov, yaitu jalur metabolisme yang relatif sedikit digunakan oleh mikroorganisme yang tidak memiliki EMP. Yang keempat, jalur fosfatolasa yang ditemukan di beberapa bakteri asam laktat, terutama pada spesies Lactobacillus dan Euconostop. Keberagaman metabolisme mikroorganisme sangat besar dan beragam tergantung pada jenis mikroorganisme dan kondisi lingkungan. Beberapa jalur metabolisme yang ada mikroorganisme meliputi yang pertama ada fermentasi. Umumnya mikroorganisme eukariotik menghasilkan ATP melalui fermentasi alkohol dan asam serta fotosintesis oksigenik. Yang kedua ada respirasi aerob menggunakan oksigen yang menghasilkan energi. Yang ketiga respirasi anaerob yang menggunakan karbon monoksida. Yang keempat ada kemotrof, bakteri yang menggunakan senyawa organik sebagai sumber nutrisi. Dan yang kelima ada metaogenesis yang prosesnya terjadi dalam rumen sapi yang menghasilkan metana atau CH4.